Dampak positif dan negatif di bidang sosial pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positifnya yaitu diterapkannya tradisi kerja bakti massal yang disebut dengan kebijakan Kinrohoshi. Kebijakan ini masih terjadi sampai sekarang, di mana para rakyat Indonesia melakukan kerja bakti massal untuk membersihkan lingkungan. Dampak negatifnya yaitu Jepang mengeksploitasi rakyat Indonesia dengan membentuk Romusa. Melalui kebijakan ini, laki-laki Indonesia melakukan kerja paksa, sedangkan para perempuan dijadikan jugun lanfu atau tenaga penghibur untuk memuaskan hasrat tentara Jepang. Kebijakan ini masih terjadi sampai sekarang, di mana para pekerja bekerja selama berhari-hari tetapi digaji dengan bayaran yang minim atau tidak digaji sama sekali. Dan untuk para perempuan, di mana anak-anak yang di bawah umur dengan jenis kelamin perempuan diculik lalu dijual kepada orang untuk memuaskan hasrat seks orang itu. Dampak positif dan negatif pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, ada dampak positif, yaitu bahasa Indonesia bisa digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar di sekolah. Ini masih digunakan hingga sekarang hingga sampai kapanpun. Yang kedua, ada dampak negatif dari penerapan budaya Jepang, yaitu seperti cosplayer yang sedang booming-booming ini, dan ini mulai bergesernya budaya lokal. Dampak positif dalam bidang politik yaitu membentuk organisasi-organisasi sebagai alat propaganda. Dampak ini masih terpakai hingga sekarang. Dampak negatif di bidang politik yaitu penyalahgunaan jabatan dan anggota-anggotanya melakukan korupsi. Dampak negatif ini masih sering terjadi di Indonesia. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Dampak positif. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, didirikannya Kumyai atau Koperasi Pertanian yang bertujuan untuk kepentingan bersama dan dampak ini masih terjadi hingga sekarang. Yang kedua, diperkenalkan suatu sistem baru pertanian yaitu line system. Sistem ini adalah sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Dampak ini masih digunakan oleh petani-petani di Indonesia loh. Dampak negatif. Yang pertama, Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Dampak ini tidak berlaku karena Indonesia sudah tidak dijajah oleh Jepang.